Nah, kalau kita mau materi sekarang, ini yang akan kita misi, spiritualitas dan misi. Kita sudah tahu misi, kita sudah tahu sedikit tadi kata pengantar istilah-istilah spiritualitas. Apa itu misi? Apa itu spiritualitas misi? Ini nanti mungkin kita tidak sampai ke sana, tapi paling tidak kita tahu apa itu misi. Maka ketika kita mendengar misi, kita harus kenal empat. Asal mula misi itu, asal mulanya misi itu dari mana? Yang kedua, tujuannya apa? Kenapa kita harus bermisi? Yang ketiga itu caranya apa? Cara bermisinya itu, pendekatan bermisi, dan motivasinya apa? Kenapa kita harus bermisi? Saya hanya menjelaskan empat ini saja nanti. Kita mulai dengan misi dalam kitab suci. Ada banyak ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak sekali ngomong tentang misi, terutama di bagian-bagian terakhir. Matius 18, 16 sampai 20, Yesus mengatakan, pergilah. Kalau dalam bahasa Inggris, ini disebut dengan divine commandment, adalah perintah ilahi. Maka ada dua kata kunci yang keluar dari mulut Yesus yang sifatnya perintah dan wajib dilakukan. Dalam kitab suci itu ada dua. Yang pertama itu, lakukanlah. Ingat Yesus ketika malam perjamuan, apa yang diperintahkan oleh Yesus? Lakukanlah ini. Ini ada hubungannya dengan Ekaristia. Artinya kata perintah yang keluar dari mulut Yesus, yang punya standar perintah, standarnya itu tinggi sekali dan wajib harus dilakukan, dan punya kewajiban setiap orang pengikutnya harus lakukan. Ada dua kata, yaitu yang pertama itu lakukanlah. Itu perintah. Seorang ayah melakukan perintah kepada anaknya. Maka kita melakukan Ekaristi seperti yang diperintahkan, karena itu perintah. Nadanya perintah. Tingkat perintah itu tingkatnya tingkat 1. Kenapa? Itu tingkat prioritas. Kalau ada tingkatan perintah kan ada tingkat 2. Boleh dilakukan, boleh tidaklah, boleh ditundalah, itu tingkat 2. Tingkat 3, paling kan minggu depan kita lakukan. Meskipun ada perintah untuk vaksin. Tapi kalau perintah untuk vaksin orang sudah darurat, mau tidak mau orang lakukan, kalau tidak mati. Maka tingkat perintah dalam Matius 28 ini tingkatnya prioritas, tingkat tinggi, tidak boleh tunda, harus. Maka dua kata kunci yang diperintahkan langsung dilakukan oleh Yesus kepada muridnya itu lakukanlah dan pergilah. Prioritas. Maka kata pergi itu harus dilakukan oleh para murid. Kalau dalam bahasa sederhananya, Ekaristi dan misi itu tidak boleh ditunda, harus. Karena itu perintah, amanat, prioritas perintahnya tinggi sekali. Pergilah. Maka dengan kalimat selanjutnya, dengan punya tujuan, pergilah untuk menjadikan muridku segala bangsa. Tujuannya apa? Ketika Yesus memberikan perintah, pergilah, itu jadikanlah murid segala bangsa. Itu yang disebut dengan jadikanlah mereka murid. Mungkin para misionaris dulu terjemahkan ini dengan membuka sekolah, dengan melakukan katekese itu. Mungkin. Dan baptislah mereka. Itu yang dilakukan. Apa yang dilakukan para murid ketika pertama-tama dia perintahkan untuk pergi? Yang pertama, jadikanlah murid semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa ya. Artinya apa? Di dunia ini sudah banyak bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah itu, baptislah mereka. Ajarlah mereka seperti yang mereka lakukan. Ajarlah mereka. Mungkin ini kenapa kita dulu mengajari katekese, kita buka sekolah, pendidikan.
lalu kursus-kursus, sekolah-sekolah. Karena itu, ajarilah mereka. Maka dulu, zaman-zaman dulu, para misionaris biasanya yang mereka lakukan dulu, baptis dulu, baru katekese. Sekarang kan katekese dulu, baru baptis ya, kita sekarang. Katekese dulu, baru baptis. Ini maka Matius 28, konsep misi itu pergi untuk melakukan sesuatu. Maka tingkat pergilah ini, kata perintah ini tingkatnya prioritas dan tingkat levelnya tingkat 1. Mendesak harus dan kewajiban harus. Maka setiap orang, para murid waktu itu melakukan ini karena itu perintah. Dan diulangi lagi, bukan diulangi, dalam Markus juga kata yang sama. Kalau belajar misi biasanya setiap kitab suci itu punya definisi karakter pemahaman misinya masing-masing ya. Saya hanya ambil yang sedikit-sedikit di sini. Kalau Markus itu, pergilah ke seluruh dunia, segala bangsa. Pergilah ke seluruh dunia. Ada tindakan aktif, bahkan tidak hanya di Yerusalem kalian atau di Yudea. Pergilah. Maka di ciri khas Markus itu, misionaris itu harus pergi melampaui wilayahnya sendiri. Definisi misi waktu itu, melampaui Yerusalem, melampaui Yudea, harus pergi. Crossing the boundaries, menyeberangi perbatasan, menyeberangi batas wilayahnya, harus pergi keluar. Itu di Markus. Lalu di Lukas, misi itu kalau kita baca nanti, kalau ada kesempatan baca ya, Lukas 24 44 sampai 49. Misi itu kalau menurut Lukas itu adalah pergilah, tapi tidak harus keluar daerah, keluar wilayah. Di dalam wilayahmu sendiri saja boleh. Yang penting di wilayahmu, ciri khas Markus, misinya Paulus. Yang penting di dalam wilayahmu ada mereka yang sakit, ada mereka yang lapar, kasih mereka makan. Kalau ada mereka yang sakit, bawa mereka rumah sakit, bangun rumah sakit atau apa. Tidak harus pergi. Itu ciri khas Lukas. Siapapun di depan mata kita atau di sekitar kita yang mengalami perjuangan harkat martabatnya, itu yang kita lakukan. Siapapun di sekitar kita yang mengalami sakit, itu yang kita lakukan. Bangun rumah sakit, bangun klinik, memberikan bakti sosial. Tidak harus keluar daerah. Itu ciri khas Lukas. Kalau kata misi. Kalau ciri khas Matius, ini ciri khasnya ya. Nanti kita dalami kalau ada sempat. Ngajar, katekese. Supaya orang masuk Kristen, masuk gereja, katekese dulu. Maka persekutuan masuk dalam perkumpulan itu ciri khas Matius. Markus itu ciri khasnya, misi itu harus pergi keluar daerah wilayahmu. Kalau Lukas ciri khas misinya adalah tidak harus keluar daerah. Tapi di depan matamu ada orang sakit, ada orang kecelakaan, ada orang lapar, maka di Lukas juga kan, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku di penjara, itu lebih ke situ. Kalau di Lukas, ciri khas misi Lukas. Kalau di Yohanes ini lebih berat dipahami karena tidak ada kata perintah dari Yesus di Yohanes. Meskipun juga di Yohanes Ekaristi seperti yang kita bilang, lakukanlah ini, tidak ada. Kalau diteliti lebih baik ada, tapi secara harafiah tidak ada. Maka tetapi kita bisa menganalisa pemahaman misi di Yohanes itu lebih pada dikirim ke dunia. Itu lebih ke konsep, lebih berat ini konsepnya. Allah mengirimkan anaknya ke dunia, inkarnasi. Tindakan Allah mengirimkan anaknya ke dunia itu disebut dengan misi. Maka siapa misionaris pertama kita menurut Yohanes? Misionaris pertama dan utama di dunia ini adalah Yesus Kristus. Karena dia dikirim oleh Bapanya dari surga. Misionaris kedua adalah Roh Kudus. Ketika
Bapa dan Putra sudah tinggal di surga, dari surga mereka kirim Roh Kudus. Maka tindakan Allah dan Putra itu mengirimkan Roh Kudus itu adalah misi, misionaris. Maka misionaris kedua adalah Roh Kudus, baru gereja setelah Pentakosta. Ketika para murid itu menerima Roh, baru gereja dan kita sampai hari ini ya. Maka siapa misionaris pertama? Kalau baca betul-betul di Yohanes, menurut Yohanes, misionaris pertama itu Yesus. Misionaris kedua itu Roh Kudus. Karena Bapa dan Putra mengirimkan Roh Kudus. Kalau di Katolik itu istilahnya Bapa dan Putra mengirimkan Roh Kudus. Kalau istilah di Gereja Timur Yunani, Bapa melalui Putra. Maka itu bukan kita ya, bukan Yesus, bukan Katolik kita ini yang Bapa melalui, bukan. Yang Katolik itu adalah Bapa dan Putra mengirim Roh Kudus. Itu definisinya. Maka kita sudah tahu dikit ya misi menurut kitab suci dengan karakteristiknya masing-masing. Sederhananya begitu. Sekarang apa itu misi? Kita sudah tahu tadi dasar kitab suci ya. Apa itu misi? Dulu zaman dulu sebelum Vatikan, para misionaris kita dari Belanda dulu, yang dulu mereka memahami misi harus pergi keluar seperti pahamnya Markus. Mereka harus pergi keluar, pergi ke tanah misi. Pergi ke bangsa lain, pergilah karena mereka definisi bangsa-bangsa, pergilah segala bangsa, pergi ke bangsa lain. Jangan tinggal di bangsamu sendiri, itu dulu. Maka istilah yang dipakai, saya hanya perkenalkan istilah ini, nanti paling tidak tahu, itu yang disebut dengan missio ad gentes.